Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Intan Septiana Riyadi dari kelas 11 MIPA 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu apa itu wirausaha dan apa itu limbah. Yang pertama adalah wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha merupakan sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal menentukan cara membuat produk baru, cara memproduksi produk baru, menyusun operasi bisnis, dan pemasaran produk, serta mengatur permodalan usaha. Next, tujuan wirausaha, yaitu untuk menghasilkan sesuatu untuk memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Yang kedua adalah limbah. Apa itu limbah? Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik atau rumah tangga. Berbicara tentang limbah, tentunya kita akan berpikir tentang limbah organik dan limbah anorganik. Apa sih itu limbah organik dan anorganik? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga dapat mudah diuraikan atau dapat mudah membusuk. Contohnya adalah kulit buah-buahan, kulit sayur-sayuran, ataupun kotoran manusia dan hewan. Yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan suatu limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sulit untuk diuraikan atau limbah yang tidak dapat membusuk. Contohnya adalah plastik, botol beling bekas, dan pecahan kaca. Next, apa itu limbah berbentuk bangun ruang? Limbah berbentuk bangun ruang merupakan limbah yang berbentuk bangun, berdimensi 3, dan memiliki volume atau ruang. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam perencanaan usaha yang baik, terdapat beberapa aspek-aspek penting. Di antaranya adalah ide dan peluang usaha. Analisis usaha dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam penjualan, bauran produk, investasi, dan pengembangan staf, pengendalian usaha, biaya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah 1. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan tersebut akan mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika ternyata tidak mendatangkan keuntungan, maka sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. 2. Faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. 3. Faktor pemasaran. Harus teliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. 4. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. Yang kelima adalah faktor tenaga kerja. Perlu dipertimbangkan tersedianya tenaga kerja, baik jumlah, keahlian, maupun jasa. 6. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan. 7. Faktor risiko. 8. Faktor persaingan. 9. Faktor fasilitas dan kemudahan. 10. Faktor manajemen dan faktor lainnya seperti peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. Tugas yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausaha adalah 1. Jenis usaha kerajinan yang sesuai hasrat dan minat. 2. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa keuntungan. 3. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. 4. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. 5. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan oleh konsumen. 6. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. 7. Jenis usaha kerajinan yang mendapat perlindungan serta dukungan dari pemerintah. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan
tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kita tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir. Analisis SWOT. SWOT kepanjangan dari S, strength, W, weakness, O, opportunity, and T, threat, yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Next, pembahasan yang kedua, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha adalah sebagai berikut. 1. Faktor manusia atau man. Manusia merupakan faktor utama dalam pencapaian keberhasilan usaha. Kemudian, manusia akan mewujudkannya. Di sini juga diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Yang kedua, faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha, di mana faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji karyawan, promosi, dan biaya distribusi. Yang ketiga, faktor organisasi. Dengan adanya organisasi, berarti seorang wirausaha dapat mempertegas hubungan dengan para karyawan, menciptakan hubungan antar karyawan, mengetahui tugas yang akan dijalankan, dan kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Yang keempat adalah faktor perencanaan. Perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak didirikan usaha, yaitu dimulai dari merencanakan produk apa yang akan dibuat, memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan, dan merencanakan tempat pemasaran produk. Yang kelima adalah faktor mengatur usaha. Yang perlu dilakukan wirausaha adalah 1. Menyusun uraian tugas pokok. 2. Menyusun struktur organisasi usaha. 3. Memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. 4. Menetapkan balas jasa. 5. Membuat jadwal usaha, dan lain-lain. Yang keenam, faktor pemasaran. Yang ketujuh, faktor administrasi. Seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Next, pembahasan yang ketiga, yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha adalah 1. Mengurus izin usaha. Surat izin usaha antara lain surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin HO atau lingkungan. Yang kedua adalah penetapan besarnya retribusi. Cara perhitungan retribusi situ adalah luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi, dikali angka indeks gangguan, dikali tarif. Aspek yang ketiga adalah surat izin perdagangan atau SIUP. SIUP merupakan surat izin usaha yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan atau jasa. Aspek yang keempat yaitu pengurusan pajak. Pengurusan pajak dilakukan dengan cara 1. Pengajuan NPWP, 2. Fungsi pajak, 3. Pencantuman NPWP, dan 4. Pendaftaran NPWP. Aspek yang kelima, membuka rekening bank. Aspek yang keenam, tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan aspek yang ketujuh adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Next, pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sebuah sasaran atau target promosi, yaitu 1. Pembentukan merek atau branding, 2. Layanan kepada konsumen, dan 3. Menciptakan kesetiaan kepada pelanggan. Ada pula 6 kegiatan dan rencana pemasaran. Yang pertama, penjualan personal. Dalam penjualan personal, banyak dilakukan untuk produk jasa, distribusi, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, iklan. Dengan adanya iklan, calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan.
Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung. Yang kelima adalah sponsorship, dan yang terakhir, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Goodbye. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.